Perkenalkan, nama saya Pandung Pagiling SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga di LPTK Universitas Tanjung Pura pada tahun 2023. Pada hari ini saya melaksanakan PPL siklus kedua di kelas 4 pada tema Cita-citaku, subtema hebatnya cita-citaku pembelajaran ke-1 dengan model problem based learning. Demikian, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Baik, apa kabar semua hari ini? Baik, Bu Guru. Kita pada pagi hari ini Ibu meminta ketua kelas untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Terima kasih. Anak-anak, ada enggak temannya yang tidak masuk hari ini? Jadi masuk semua ya. Berarti kita akan memulai pelajaran kita. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, Ibu akan mengajak kita untuk bernyanyi, menyanyi Garuda Pancasila. Ayo semua berdiri. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, Britney. Ya, pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang aku dan cita-citaku. Nah, untuk hari ini pelajaran kita masih berhubungan di dalam tema 6, cita-citaku. Subtema yang kedua, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran yang pertama. Nah, dari pelajaran kita hari ini, setelah kita belajar nanti, anak-anak bisa menganalisis isi puisi. Dan setelah itu juga anak-anak juga bisa menggali amanat puisi. Dan kemudian kalian bisa menjelaskan tentang 2 jenis daun makhluk hidup. Kenapa kita harus belajar tentang cita-cita? Manfaatnya bagi kita nanti, kita sebagai anak-anak generasi penerus, kita harus memiliki cita-cita. Untuk apa cita-cita? Supaya sebagai pegangan kita untuk meraih masa depan kita. Dari mana ya daur hidupnya? Jadi anak-anak sudah bisa memahami seperti itu. Nah, itu ya anak-anak manfaatnya untuk kita belajar tentang cita-cita. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Anak-anak akan menyimaknya, mendengarkan dengan baik. Di sini Ibu akan menayangkan video. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu adalah cita-citaku. Cita-cita. Jadi kira-kira itu namanya tadi itu adalah puisi. Puisi
cita-cita seorang dokter. Nah, kalian ada nggak yang bercita-cita ingin menjadi dokter? Ada nggak? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Duduk. Nah, tadi kita sudah belajar tentang puisi. Puisi itu merupakan karya sastra yang ditulis dalam tulisan yang indah. Nah, puisi tadi itu berisi tentang cita-cita seorang dokter. Ngapain dia? Ya, dia sedang mengobati hewan. Nah, ini adalah salah satu cita-cita metamorfosis. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang siklus hidup. Ayo perhatikan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar dia berubah menjadi jentik. Ya, setelah jentik dia menjadi buah. Dan kemudian menjadi dia seperti nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa inilah bertelur. Nah, ini adalah siklus daur hidupnya nyamuk. Seperti itu prosesnya. Nah, di sini juga ada. Misalkan ini juga adalah salah satu belajar. Perubahan bentuk itu ada yang mengalami perubahan setiap tahap. Kira-kira ini berubah enggak? Berubah ya. Ini kan dari telur, ini ular, berbeda dengan di sini. Jadi pada kupu-kupu itu siklus daur hidupnya itu dinamakan metamorfosis sempurna. Dinamakan apa kalau siklus kupu-kupu? Metamorfosis. Sudah semangat, kalau tidak ada pertanyaan. Ini adalah ibu mau menjelaskan, kalau tadi itu hanya gambar. Nah, sekarang ini bisa kita lihat langsung ya. Misalkan di rumah kita bisa dapat seperti ini, atau pada saat kita bersih-bersih di mana, di sekolah bisa kalian temukan seperti ini. Ayo, siapa yang tahu ini kira-kira gambar apa? Nah, benar ya, ini kecoa ya. Jadi tadi kita belajar tentang daur hidup kecoa. Ini ya, ini langsung ya, kalau tadi itu hanya gambar itu. Kecoa deh. Kecoa dewasa, kecoa yang asli. Jadi ini adalah tahapan pada siklus kecoa. Kira-kira sama enggak tadi dengan ini? Dengan kupu-kupu tadi? Tidak ya, berbeda ya. Kalau ini kecoa ini ada enggak perubahannya? Tidak ya, kalau dia sudah melintas dari telurnya ini. Hidup pada kata. Kira-kira dimulai dengan apa kalau kata? Telur. Ya, telur. Telur ya. Ini gambarnya. Ini kata dewasa bertelur. Kemudian telur menetas menjadi kecebong. Nah, kecebong berubah menjadi kata muda. Dan setelah itu kembali seperti kata dewasa. Nah, ini dia bentuk aslinya kalau kalian biasa lihat di kolam atau di mana. Seperti ini ya, ini namanya berudu. Di dalam anak tugas kalian akan mengerjakan secara kelompok. Di sini ada tugas kalian mengerjakan secara kelompok ya. Ini ketua kelompok siapa? Yang mana ketua kelompoknya? Siapa? Ringo. Ya, Ringo ya, ini Ringo. Yang kelompok 2 siapa? Ini. Kelompok 3 siapa ketua kelompok? Monika. Ya. Ketua kelas maju, ambil soalnya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3.
Udah untuk kelompok 1. Ada enggak yang mau menanggapinya? Siapa yang mau menanggapi untuk presentasi kelompok 1? Ayo kelompok 1 dan 2. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kalau tidak ada kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Sudah selesai. Siapa yang mau beri komentar? Ya. Saya apa? Bagus. Nah, bagus. Tepuk tangan. Penampilan kelompok 2. Ada lagi yang kasih? Cita-citaku ingin menjadi dokter. Ya, itu hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana tanggapan kelompok 1 dan 2? Mantap. Mantap. Nah, tepuk tangan. Nah, anak-anak sudah menampilkan hasil diskusi masing-masing. Dan untuk yang paling terkenal hidupnya seperti pada tabel di bawah ini, kalian silakan ditempel gambarnya. Setelah itu nanti maju di depan ditempelkan. Ayo. Ayo diperhatikan baik-baik siklusnya, tahapannya. Kelompok 2 bagaimana? Siapa yang sudah? Perhatikan kelompok yang lain. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang daur hidup kata. Ini dia hasil pekerjaan mereka. Benar? Ya. Jadi untuk daur hidup kata ya dimulai dari itu. Setelah kata dewasa bertelur, telur menetas dari kecebong dan kecebong berubah menjadi kata muda dan dia kembali seperti kata dewasa. Nah, ini daur hidup kata. Tepuk tangan untuk ya. Siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 lagi. Jadi daur hidup kecoa
Benar ya? Tepuk tangan kelompok 2. Giliran kelompok 3. Benar tak? Bukan, ini kan nyamuk dewasa bertelur. Telur menetas jadi jentik, kemudian berubah namanya pupa, dan dia kembali seperti nyamuk dewasa. Benar tak ini? Benar. Mereka kan taruh nyamuk dewasa duluan. Nyamuk dewasa kan bertelur kan? Ini susunannya telur, lalu berubah menjadi jentik. Apa ini kan kalau dia di sini telur sama aja prosesnya seperti ini. Cuma mereka dia dahulukan di atas nyamuk dewasa, tapi hasilnya dia sama. Jadi penampilan diskusi kelompok kalian semuanya bagus. Tepuk tangan. Kira-kira ada yang mau bertanya dari hasil diskusi kita yang kita sudah tampilkan? Ada enggak? Tidak ada. Nah, kita sudah belajar tadi tentang cita-cita. Kalian juga sudah menyebutkan tentang cita-cita kalian, dan kita sudah belajar tentang gaul hidup. Gaul hidup adalah tahapan pertumbuhan pada hewan, mulai dari kecil, dari kecil sampai dewasa. Nah, itu adalah tentang gaul hidup. Ditulis namanya, bisa nomor diisi, bisa nomor. Di atas. Ya. Ayo dibaca di sini. Tulis di sini sampai apa amanat yang terdapat pada puisi, amanat itu pesan moralnya. Maka ayo kalian bisa pesan yang disampaikan di sini. Pesan moral yang ditujukan kepada kita. Cita-cita ingin menjadi dokter. Sudah kan?